Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Menambang emas ilegal di Kabupaten Kerom, 4 warga negara Cina ditangkap polisi. Protes ratusan mantan kepala kampung ricuh di Jayawijaya, tembakan gas air mata dikeluarkan polisi untuk menghalau massa. Edarkan sabu-sabu, seorang pemuda di Kabupaten Mimika diringkus polisi. Kepolisian daerah Papua berhasil mengungkap kasus dugaan penambangan emas ilegal yang terjadi di Kampung Kalipur, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom. Dalam pengungkapan ini, polisi menangkap 9 orang dan saat ini telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka. Dari 6 orang, 4 diantaranya adalah warga negara Cina. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes I Gusti Gede Era Adinata, mengatakan pengungkapan bermula dari penyelidikan yang dilakukan di Distrik Senggi. Polisi menemukan 9 orang yang tengah melakukan aktivitas penambangan. Setelah diperiksa, ternyata penambangan itu tidak memiliki izin. Selain menangkap penambang ilegal, polisi juga menyita alat yang digunakan menambang emas seperti air raksa, alkon, material pasir sebanyak 32 kg, dan alat berat. Kita telah menetapkan 6 tersangka, yaitu 4 warga negara Cina dan 2 warga negara Indonesia dengan menghindari kewajiban pajak negara. Barang bukti yang telah disita: 1. Peralatan kegiatan pertambangan yang disita di lokasi seperti timbangan digital, mangkok lebur, selang, air keras, asam sulfat yang digunakan pemurnian emas. 1 unit alat berat Caterpillar PC200 warna kuning dalam keadaan rusak yang masih berada di TKP. Visa milik warga negara Cina dan KTP warga negara Indonesia. Beberapa dokumen milik PT Indonesia Show Investment sebagai mitra kerja dan beberapa barang pribadi termasuk HP dan HT. Dalam sebulan, penambang emas ilegal mengumpulkan 257 gram emas. Polisi masih memburu pemodal tambang emas ilegal ini. Seluruh pelaku dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga 100 miliar rupiah. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan mantan kepala kampung di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, berunjuk rasa di halaman kantor Bupati pada hari Senin. Mantan kepala kampung mendesak Bupati membatalkan keputusan pergantian ratusan kepala kampung. Demo yang awalnya berlangsung damai ini berujung pada kericuhan setelah Wakil Bupati Jayawijaya diberi kesempatan untuk menanggapi permintaan massa. Massa melakukan pelemparan ke kantor Bupati Jayawijaya sehingga menyebabkan kaca kantor pecah. Polisi menembakkan sejumlah gas air mata untuk menghalau massa. Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan situasi di Kabupaten Jayawijaya sudah aman. Polisi mengimbau Pemkab menyelesaikan protes mantan kepala kampung dengan cara damai. Wilayah Kabupaten Jayawijaya secara khusus Kota Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, situasi terkendali aman. Seluruh aktivitas kegiatan masyarakat seperti biasa. Tentunya Kepolisian Daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan, secara khusus di Kabupaten Jayawijaya, untuk menjaga situasi yang sudah kondusif, tetap terjaga dan menghindarkan dari provokasi, ujaran kebencian maupun berita-berita hoax yang beredar di media sosial. Tetap bijak dalam berinteraksi di media sosial dan
saring sebelum sharing. Akibat kericuan itu, jendela lobi kantor bupati pecah, serta kaca mobil dinas wakil bupati juga pecah. Meski situasi sudah aman, polisi masih berjaga di kantor Bupati Jaya Wijaya mengantisipasi adanya aksi susulan dari mantan kepala kampung. Rian Tonai melaporkan dari Jaya Wijaya, Papua Pegunungan. Kantor Imigrasi Sorong memeriksa seorang warga negara Amerika Serikat yang diduga menyalahi izin tinggal. DN diduga bekerja secara ilegal di salah satu resort Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Seksi Penindakan Imigrasi Sorong, Adip Adityawan mengatakan DN hanya memiliki izin sebagai turis, namun pihaknya menerima laporan DN bekerja di resort Raja Ampat. Kita dari kantor Imigrasi Sorong sedang meminta keterangan dari pihak warga negara asing yang berada di PT Misol Eco Resort yang dimana diduga mungkin ada indikasi pelanggaran keimigrasian. Untuk saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan untuk keputusan seperti apa pemeriksaan nanti akan disampaikan oleh pimpinan kami karena mungkin kami membutuhkan konfirmasi mungkin dari keputusan dari kepala kantor. Setelah pemeriksaan, DN dan kuasa hukumnya memilih untuk bungkam di hadapan awak media dan langsung meninggalkan kantor imigrasi. Jika terbukti bersalah, ancaman deportasi keluar Indonesia tidak bisa dihindari. Topan dan Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Kapolres Mimika buka suara terkait mobil Polsek Tembagapura yang diduga menjadi angkutan umum. Kapolres Mimika AKBP Bilianda Hildario Budiman membenarkan telah terjadi penyalahgunaan kendaraan dinas. Saat ini pihaknya memeriksa 3 polisi dan jika terbukti menyalahgunakan mobil dinas, maka akan ditindak tegas sesuai kode etik kepolisian. Saya selaku Kapolres menyampaikan permohonan maaf atas viralnya video yang sudah beredar di wilayah Polsek Tembagapura, yaitu adanya dugaan mobil operasional Polsek Tembagapura digunakan untuk taksi gelap oleh anggota Polsek Tembagapura. Namun perlu saya sampaikan bahwa untuk anggota tersebut hari ini sudah kita lakukan pemeriksaan, ada 3 orang, termasuk dengan 1 orang saksi, sudah kami lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk video beredar tersebut perlu kami sampaikan bahwa untuk mobil operasional Polsek tersebut itu hanya dikhususkan khusus untuk petugas Polsek Tembagapura. Namun apabila ada urgensi atau keadaan darurat, dalam hal ini masyarakat, misal masyarakat ada yang sakit atau misal ada yang kedukaan, ya, itu kami atas dasar kemanusiaan akan kami layani. Dalam video tersebut terekam pelaku mematok tarif Rp2 juta untuk setiap penumpang yang menumpang mobil polisi dari distrik Tembagapura ke ibu kota Kabupaten Mimika. Ibu kota Mimika ke distrik Tembagapura berjarak 38 km, namun karena jalan tidak diaspal sehingga memakan waktu sekitar 2 jam jika menggunakan mobil. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Polisi hingga kini masih memburu pelaku pembacokan terhadap penjual cilok di depan Rumah Sakit Umum Daerah Merauke. Korban menderita luka parah dan tidak bisa beraktivitas. Adi saat ini dirawat di rumahnya, ia masih lemas dampak dari luka pembacokan. Ia meminta aparat menangkap si pelaku karena akibat perbuatannya dia tidak bisa berjualan cilok selama 2 minggu. Kapan Bapak dengan kejadian dengan pelaku ini kepada polisi? Pelakunya saya belum tangkap belum. Oh, jadi maunya seperti apa, Pak? Ya, cuma saya diambil waktu itu sama Putri, diambil motornya. Oke, jadi maunya cepat ditangkap ya? Iya. Oh.
Kanit Reskrim Polsek Merauke Kota Ibtu Sitanggang mengatakan polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku. Saat ini kami masih dari Polsek Kota unit Reskrim masih sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku kasus penganiayaan yang kasus cilok yang terjadi di depan Rumah Sakit Umum Merauke. Sementara pelaku masih dalam pengejaran. Untuk keterangan korban saksi kami sudah mendalami. Demikian untuk sementara. Ada berapa dugaan pelakunya, Pak? Sementara pelaku diduga lebih dari satu. Tapi masih dalam pengejaran semua. Pembacokan penjual cilok terjadi pada tanggal 28 Agustus lalu. Korban diserang sejumlah orang tak dikenal. Pelaku ingin membacok leher korban namun sempat ditangkis. Para pelaku kemudian kabur karena warga mulai berdatangan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.